Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau berbagi resep kuah es teler kental yang sangat kental dan super creamy. Ini resep terbarunya dari Mama Haura ya. Alhamdulillah pakai resep ini banyak banget yang suka, malah pada ketagihan. Ini super kental dan creamy tanpa pengembang apapun, SP maupun whipped cream. Nah, nanti di sini aku kasih trik agar si kuah kentalnya mengembang lembut dan kental seperti ini. Kuah kentalnya juga sangat awet tahan lama ya. Bisa awet semingguan di suhu ruang, apalagi di dalam kulkas itu bisa lebih lama lagi. Tergantung juga cara penyimpanannya. Resep kuah kentalnya ini nggak perlu lagi disimpan di kulkas pun ini udah kental banget. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau jualan, nggak perlu lagi disimpan di kulkas, ini emang udah sekental itu. Rasanya yang begitu nikmat, super kental, super creamy, dan ini nyusu banget, bikin para pelanggan kita ketagihan dan balik lagi karena ini rasanya super ngangenin dan enak banget. Nah, aku juga mau kasih tips agar manisnya pas sampai ke pelanggan meskipun pengiriman jauh, tapi manisnya tetap enak dan stabil ya. Oke, langsung aja yuk kita buat sama-sama. Nah, karena di resep ini menghasilkan kurang lebih 30 cup, jadi perjeliannya juga harus banyak ya. Ini aku siapkan untuk perjeliannya ukuran 10 gram, ada 15 saset. Untuk rasanya boleh sesuai selera aja, tapi di sini aku bagi 3 rasa. Ada rasa jeli kelapa, jeli cincau, dan jeli melon. Siapkan panci, masukkan 5 saset Nutrijel kelapa muda, tambahkan juga santan insan kara, mau yang 65 ml ataupun yang 100 ml sesuai selera aja. Ini hanya untuk menambah rasa gurih dan warnanya sedikit putih ya, jadi boleh sesuai selera. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Lalu tambahkan air sebanyak 1000 ml. Ini kita tambahkan secara bertahap. Tambahkan setengah sendok makan garam dan 5 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk-aduk kembali. Masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, ini boleh kita angkat dan kita tambahkan air sebanyak 1500 ml. Dengan catatan airnya matang dan harus langsung kita tuangkan air selagi masih baru diangkat ya. Jadi masih panas udah kita tuangkan air. Nah, jadi total airnya itu sebanyak 2500 ml untuk Nutrijel kelapa muda. Ini aku cetak di 2 cetakan besar seperti ini ya, karena ini banyak. Lanjut, kita masak Nutrijel melon. Ini langsung aja kita tuang ke dalam panci. Untuk Nutrijel melon ini kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir karena takaran airnya totalnya hanya 2000 ml ya. Nah, ini aku tuang dulu sedikit lalu kita aduk rata. Jika sudah teraduk rata, ini boleh kita tambahkan. Nah, untuk air yang dimasak itu hanya 1000 ml ya teman-teman, karena aku menghemat gas. Jadi yang aku masak itu hanya 1000 ml. Nanti jika sudah mendidih, ini kita matikan api kompornya dan baru kita tambahkan air layak minum sebanyak 1000 ml. Jadi dengan catatan airnya layak minum ya teman-teman. Dan harus langsung dituangkan air ketika sudah dimatikan api kompornya agar si jelinya itu nggak langsung ngeset. Langsung aja ini kita tuang ke cetakan seperti ini dan kita tambahkan pewarna agar warnanya lebih cerah. Lanjut kita masak 5 saset jeli cincau. Untuk takaran airnya sama aja seperti jeli melon ya. Ini kita aduk-aduk dulu, lalu kita tambahkan sisanya. Untuk yang dimasak ini hanya 1000 ml. Jika sudah mendidih kita tambahkan lagi 1000 ml, lalu kita aduk rata dan langsung kita cetak. Jadi dengan cara ini selain menghemat gas juga kita menghemat waktu ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama menunggu
si Nutrigelnya itu adem, langsung kita cetak dan cepat ngeset. Lanjut kita masak sagu mutiara sebanyak 250 gram menggunakan metode 537. Langsung tuang aja ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Tips agar si sagu mutiaranya itu nggak pecah saat dimasak dan nggak saling menempel, kita wajib pakai takaran air yang banyak ya teman-teman. Di sini aku pakai airnya sebanyak 1200 ml. Tambahkan beberapa tetes pewarna makanan biar warnanya lebih terang. Ini kita masak hingga 5 menit. Jika sudah 5 menit, ini kita tutup sampai 30 menit. Nah, jika sudah 30 menit, ini kita aduk rata. Jika sudah, ini kita masak kembali hingga 7 menit ya. Nah, ini kita masak sudah 7 menit dan ternyata masih ada putih-putihnya. Ini kita matikan aja api kompornya dan kita tunggu aja, kita diamkan selama 30 menit. Nanti dia akan matang dengan sendirinya. Nah, lanjut kita akan membuat kuah kentalnya. Ini aku pakai gula yang seperti ini ya. Biasanya gula yang seperti ini tuh lebih manis dibanding gula kemasan yang bermerek. Ini aku chopper aja untuk gulanya sampai halus seperti ini. Ini salah satu tips agar si kuah kentalnya itu lebih cepat mengembang ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai di blender juga atau di chopper nggak apa-apa. Lanjut di sini aku menggunakan creamer. Ini creamernya itu aku pakai merek Javalen ya, yang sekilonya itu 30.000. Jadi di sini aku pakai takaran 500 gram aja. Ini kita tuang ya bersama gula halusnya. Tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Tambahkan juga 1 kaleng susu evaporasi. Nah, untuk susu evaporasinya ini sudah aku diamkan semalaman di dalam freezer ya. Jadi ini sedikit beku dan dingin sekali. Ini adalah salah satu tips agar si kuah kentalnya itu cepat mengembang dan lembut. Nah, lanjut aku menggunakan tambahan susu bubuk Denkau yang aku larutkan sebanyak 170 ml. Ini kalau bisa sedikit beku ya, dingin. Kalau bisa ini dimasukkan dulu di dalam freezer. Karena aku dadakan ya, jadi nggak apa-apa. Ini langsung aku masukkan aja, ini secara bertahap ya. Nah, untuk susunya boleh diganti dengan susu UHT ataupun susu full cream lainnya. Boleh di takaran dari 170 ml sampai 200 ml. Nah, untuk susunya ini aku tuang secara bertahap. Ini kita mixer dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Mixer selama 15 sampai 17 menit atau sampai benar-benar mengembang. Nah, ini udah kelihatan mengembang, udah kelihatan lembut, kental, berjejak ya. Ini boleh kita matikan mixernya. Ini cocok banget ya untuk ide jualan teman-teman ya. Kalau untuk ide jualan di luar, ini nggak perlu kita simpan lagi di dalam kulkas. Ini udah sekental ini ya. Apalagi disimpan di dalam kulkas itu bisa lebih kental lagi. Cocok juga untuk ide usaha sampingan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini kuah kentalnya itu nggak mudah basi. Kita simpan aja di dalam kulkas ya. Sewaktu-waktu ada yang order, kita baru racik untuk buah dan jelinya. Nah, karena masih menunggu bahan lainnya, jadi ini aku masukkan aja dulu ke dalam kulkas ya, biar teksturnya itu lebih kental lagi. Lanjut kita akan potong-potong perjelian. Nah, di sini aku potong jeli cincau dulu. Ini kita potong kotak kecil. Jadi untuk semua jeli kita potong kotak kecil ya, kecuali jeli kelapa. Tapi kalau teman-teman mau jeli kelapanya dipotong kotak juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja ya, sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, jadinya banyak ya. Lanjut kita kerok-kerok jeli kelapa menggunakan kerokan kelapa muda seperti ini ya, agar hasilnya itu mirip dengan kelapa muda asli. Nah, ini hasilnya juga lumayan banyak ya. Ini boleh kita sisihkan. Lanjut di sini aku ada 1 sendok makan biji selasi yang aku tambahkan air dingin. Boleh juga menggunakan air hangat ya. Ini kita aduk-aduk aja dan kita sisihkan, nanti dia akan mengembang dengan sendirinya.
Nah, untuk sagu mutiara yang tadi kita masak menggunakan metode 537 dan didiamkan lagi selama 30 menit, ini dia hasilnya cantik banget ya. Jadi ini udah aku bilas menggunakan air bersih, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kuah kental yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas beberapa menit. Ini hasilnya kental banget ya teman-teman, lebih kental dari sebelumnya. Teman-teman bisa bayangin, ini isiannya susu semua dan rasanya itu begitu nikmat dan creamy. Oke, ini kita sisihkan. Lanjut kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk perbuahannya di sini aku menggunakan alpukat mentega. Dan untuk buah nangkanya di sini nggak ada ya teman-teman. Kebetulan hari ini lagi kosong. Jadi aku ganti aja dengan buah melon, boleh juga menggunakan buah naga ya teman-teman. Nah, jadi orderan 20 cup hari ini nggak pakai nangka, tapi alhamdulillah untuk orderan keesokannya nangkanya sudah ada. Jadi enaknya itu kita kalau jualan es teler nggak perlu takut untuk kuah kentalnya itu basi ya teman-teman. Kita bikin aja yang banyak, ketika sudah ada orderan kita tinggal racik, yang penting kita harus ada persediaan perbuahan dan perjelian. Nah, ini kita tambahkan kuah kental. Untuk penambahan kuah kental ini hanya 3 cup aja ya, karena untuk sisanya akan dikirim sore. Jadi untuk penambahan kuah kental dan es batu itu kita secara dadakan ya. Nah, biasa kalau untuk pengiriman jauh ini aku sengaja nggak perlu pakai es batu ya teman-teman. Jadi mereka yang minta untuk batu esnya itu dipisah. Atau cara kedua, agar manisnya tetap stabil dan pas, di pengiriman jauh teman-teman bisa aja masukkan es batunya itu sedikit aja. Karena kalau pengiriman jauh itu biasanya menggunakan mesin press ya atau cup sealer. Karena batu esnya itu kita kurangkan, jadi isian es telernya itu nggak terlalu full kayak gini ya. Itu biasanya trik aku kalau jualan dengan pengiriman yang jauh. Jadi untuk tingkat manis dan kentalnya itu insya Allah akan stabil ya sampai ke tuannya. Nah, di keesokan harinya ini aku buatin untuk orderan selanjutnya. Seperti biasa untuk perjelian ini sampai setengah cup ya teman-teman. Kita tambahkan batu es dan tambahkan kuah kental. Nah, untuk kuah kentalnya ini aku mau timbang 1,5 sendok itu kira-kira berapa gram. Dan ternyata 1,5 sendok itu kurang lebih 80 gram ya teman-teman. Lanjut kita kasih pertoppingan, ada buah nangka, ada buah alpukat, mutiara, dan biji selasi. Nah, ini rasanya benar-benar endul ya teman-teman. Ini rasanya sangat nikmat, pantas juga ini dinamakan es teler sultan karena rasanya tuh nyusu dan creamy banget. Bisa dilihat ya, untuk kuah kentalnya ini tetap kental meski sudah ditambahkan batu es. Nah, untuk ukuran 18 oz ini aku jual di harga 10 ribuan. Ini udah untung banyak ya teman-teman, karena modal per cupnya itu murah banget ternyata. Setelah dihitung-hitung untuk modal per cupnya itu kurang lebih 4.500 sampai 5 ribuan, tergantung juga pada isian buahnya. Jadi boleh disesuaikan lagi sesuai harga modalnya, karena untuk perbuahannya itu bisa jadi lebih murah ataupun lebih mahal. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.